Diawali saat Wonjun menumpang kepada temannya bernama Koksu yang sangat menggilai girl band Dream Suite menuju kota Seoul. Wonjun pun lanjut menggunakan bis menuju kosannya. Sampai di depan kosan, dia pun menyapa perempuan yang tak lain adalah idol bernama Duna, yang amat cuek bebek asik ngudut. Wonjun sama sekali tidak menyadari bahwa di hadapannya adalah seorang idol. Wonjun malah fokus membawa barang-barangnya masuk ke dalam kosan. Dia lalu bertemu dengan Jeong-hun, senior penghuni kosan yang langsung memberinya aturan kosan. Penghuni lain datang menghampirinya yaitu Yuntek, yang amat ramah kepadanya. Duna di kamarnya tengah beristirahat. Dia amat terganggu dengan aktivitas yang dilakukan di atas. Hal tersebut karena Wonjun yang berada di lantai 2 tengah sibuk beberes ruangan kamarnya. Saat menempelkan informasi jasa bimbingan belajar di halte, Wonjun ditertawai oleh para gadis pelajar yang memperhatikan jaket yang tengah dikenakan oleh Wonjun. Menurut mereka amat cukup manis. Duna yang masih ngudut di luar kosan diperhatikan oleh Wonjun yang mengenakan jaket edisi terbatas Dream Suite. Duna lalu memberitahu manajemennya bahwa ada penguntit di lantai 2 kosannya. Di dalam kamarnya, Wonjun dihubungi oleh Koksu yang memberitahunya bahwa ada pekerjaan paruh waktu untuk Wonjun, yaitu mengajar bimbel matematika di kediaman teman ibu Koksu. Saat keluar kosan, Duna menghampiri Wonjun dan seketika Wonjun teringat akan Duna, member Dream Suite yang digilai oleh temannya Koksu. Duna lalu tiba-tiba meniupkan asap udut ke Wonjun dan memintanya untuk jangan berakting, menyangka Wonjun adalah penguntitnya. Wonjun seketika meminta maaf dan tidak akan memandangi Duna lagi. Dia pun lalu ngibrit lari. Di kediaman rumah teman ibu Koksu yang akan menggunakan jasa bimbel pada Wonjun, Wonjun dimintai mulai melakukan bimbel minggu depan. Dalam perjalanan pulang, Wonjun sangat antusias mendengar kabar bahagia itu. Namun pemilik rumah memanggilnya dan memberikan shawl yang tertinggal kepunyaan dari Wonjun. Sampai di halte bis, dia menghampiri Jinju, teman semasa sekolahnya. Mereka lalu ngobrol santai di sebuah kafe. Jinju bercerita bahwa ia sekarang satu kampus dengan Wonjun, namun harus PP, tidak ngekos seperti Wonjun. Menunggu bis di halte, Wonjun memberikan shawl kepada Jinju karena cuaca yang amat dingin. Saat bis datang, Jinju pun lalu berpamitan kepada Wonjun. Sampai di depan kosannya, dia melihat Duna sendirian sembari memegang ponselnya. Tanpa memperdulikan Duna, Duna lalu menghampirinya dan tiba-tiba pingsan. Wonjun membawa Duna ke rumah sakit. Setelah Duna sadar, dia menanyakan wali dari Duna. Namun Duna terlihat acuh dan tak peduli, hanya mengatakan bahwa tidak ada wali untuknya. Perawat yang menanyakan wali Duna pun diacuhkan oleh Duna. Segera Wonjun bersedia menjadi wali Duna. Perawat lalu meminta Wonjun untuk ikut dengannya, karena akan dijelaskan mengenai kondisi Duna berikut administrasi yang harus ditanggung oleh walinya. Selepas mendengarkan penjelasan perawat, Wonjun pun menghampiri Duna membawakan kaos kaki untuk Duna pakai. Namun saat itu Duna malah meminta dipakaikan oleh Wonjun, karena menurutnya dia sekarang amat tak berdaya karena tengah diinfus. Wonjun lalu memakaikan kaos kaki kepada Duna dengan jenis kaos kaki berjari. Duna lalu menanyakan nama dari walinya, namun Wonjun enggan memberitahu namanya. Menurutnya itu adalah rahasia. Wonjun yang masih tidur di kamarnya dihubungi oleh Koksu yang mengabarinya bahwa teman ibunya tidak jadi menggunakan jasa bimbelnya. Alasannya karena diketahui teman ibunya, sel milik Wonjun, bau udut. Sudah diyakinkan oleh ibu Koksu bahwa Wonjun tidak ngudut, namun teman ibunya kekeh dan mengensel bimbel. Seketika Wonjun teringat akan asap udut yang ditiupkan oleh Duna kepadanya sebelum pergi ke kediaman teman ibu Koksu. Dia pun amat kesal akan hal itu. Wonjun yang hendak membawa paket miliknya di luar kosan, tiba-tiba Duna memanggilnya dan mengajaknya sarapan bareng. Wonjun curiga bahwa Duna mengetahui namanya dari paket yang dimilikinya, yang diduduki oleh Duna. Wonjun pun lalu menanyakan paket yang diduduki Duna apakah miliknya. Dengan santai Duna memberikannya. Dan Wonjun pun langsung pergi tidak menghiraukan Duna. Saat akan keluar kembali, Wonjun disapa oleh Duna yang mengajaknya untuk makan bareng. Begitupun dengan hari-hari berikutnya. Duna mengajaknya makan bareng. Namun Wonjun tidak pernah menghiraukannya. Sampai ketika akan menjemur pakaian di atap, Duna hanya memperhatikannya, tidak mengajaknya makan bareng lagi.
Saat akan menjemur jaket limited edition Dream Suite, Wonjun langsung menjelaskan bahwa jaket ini adalah milik temannya dan dia akan mengembalikannya. Duna seketika mengajaknya makan bareng lagi. Wonjun pun dengan pede menanyakan apakah Duna menyukainya atau jangan-jangan jatuh cinta kepadanya. Karena menurut Wonjun, tingkah Duna akhir-akhir ini membuatnya amat tidak nyaman. Duna pun seketika tertawa dan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah jatuh cinta terhadap Wonjun dan mengajak Wonjun untuk berteman dengannya. Berada sendirian di taman, Wonjun disapa oleh Jinju yang mengembalikan shawl milik Wonjun. Jinju pun berpamitan menghampiri teman-temannya. Sementara itu, Wonjun semangat menempelkan kertas berisi informasi tutor bimbel miliknya. Namun, security melarangnya, karena menurut security boleh menempelkan informasi di mading bila ada rekomendasi. Dengan berat, Wonjun pun mengambil kembali kertas miliknya. Merasa betapa susahnya mendapatkan pekerjaan menjadi tutor dalam perjalanan pulang, Wonjun pun teringat akan ibu dan juga adiknya di kampung halaman. Sampai di halte, Wonjun terlihat bahagia karena dia melihat kertas tutor bimbel miliknya sudah ada yang menyobek di barisan kontak miliknya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang tidak dikenalnya yang ternyata itu adalah dari Duna yang mengajaknya makan bersama. Yang tertawa dan ada tepat di hadapannya. Membuat Wonjun amat kesal saat itu dan mengungkapkan amarahnya meminta Duna berhenti bercanda karena itu menurutnya tidak lucu sama sekali. Esok hari saat hendak membuang sampah, Wonjun tidak melihat Duna. Saat hendak mengangkat jemuran pun dia tidak melihat Duna. Merasa penasaran, Wonjun nekat ke kediaman Duna yang tidak dikunci. Wonjun pun masuk sembari memanggil Duna memintanya mengajak makan bersama lain kali setelah ia mendapatkan pekerjaan. Saat berbalik badan, dia dikagetkan dengan keberadaan Duna di depannya yang cuek bebek masuk ke kediamannya. Wonjun fokus kuliah di kelasnya. Duna pun menghampiri Wonjun mengajaknya makan bersama, membuat perhatian semua orang yang ada di ruangan tertuju kepada mereka. Mereka lalu makan es krim bersama. Saat makan bersama teman kosannya terlihat oleh Wonjun, Yuntaek begitu romantis kepada kekasihnya, sementara Jeonghoon acuh pada orang di sekelilingnya. Berada di halte bis, Wonjun melihat Duna menuju minimarket menggunakan kaos kaki pemberiannya. Sampai di tempat kerja barunya, dia dihampiri Jinju yang menjadi partner kerjanya. Wonjun pun bekerja penuh semangat ditemani oleh Jinju. Saat bersantai sejenak, teringat oleh Wonjun di masa lalu, dia amat menyukai Jinju yang saat itu masih berambut panjang. Pulang dengan bis, Wonjun pun menyadari celemeknya tertukar dengan milik Jinju. Sementara itu di kediamannya, Duna yang asik menonton televisi enggan mengangkat telepon dari ibunya. Dia pun mencoba menghubungi kekasihnya, namun nomornya tidak aktif, membuat dirinya amat kesal. Teringat olehnya di masa lalu, kekasihnya melarang menghubunginya dengan nomor pribadi dan memperingatkan Duna agar jangan membuat masalah. Saat keluar, Duna melihat Wonjun amat ramah terhadap seekor kucing. Dan terlihat olehnya tangan Wonjun terluka, digigit oleh kucing itu. Malam berbeda, Wonjun pun menghadiri acara senat teknik sipil. Dia beserta rekan-rekannya berpesta pora. Wonjun yang dihubungi oleh Duna bergegas mengangkat teleponnya, dan ponsel Wonjun direbut oleh temannya. Melihat hal itu, Duna murka, hendak memukul teman Wonjun. Dengan botol wine namun terhalang oleh helm yang dibawa oleh Wonjun. Saat beristirahat, Wonjun melihat Jinju dan Jinju pun melihatnya. Langsung menghampiri Wonjun. Terlihat oleh Jinju, Wonjun ditemani oleh Duna yang merupakan idolanya. Jinju pun mengajak Duna untuk minum bareng. Di kediaman Duna, mereka minum bersama. Jinju dan Duna pun terlihat akrab. Wonjun memperingatkan Jinju untuk bergegas pulang karena takutnya ketinggalan bis terakhir. Namun Duna mengajaknya menginap di rumahnya. Sampai pada akhirnya ayah Jinju pun menelpon, sementara Jinju sudah tertidur lelap. Duna lalu mengangkat teleponnya yang memperkenalkan diri sebagai teman sekampus Jinju dan menginformasikan bahwa Jinju sedang di kamar mandi. Wonjun pun salut akan akting dari Duna. Di atap, Duna kehabisan udut, tiba-tiba Wonjun datang mendekatinya. Duna yang melihat luka di tangan Wonjun merasa khawatir, namun Wonjun meminta Duna agar tidak usah mengkhawatirkan luka kecil yang dimilikinya. Duna lalu mengutarakan bahwa dia iri dengan Jinju karena sudah kenal lama dengan Wonjun. Saat Duna melangkah, tiba-tiba dia yang hendak terjatuh ditolong spontan oleh Wonjun.
Dan terbuai suasana, Duna pun memandang Wonjun. Di kampus, Wonjun bertukar celemek yang tertukar. Jinju lalu mengutarakan bahwa ia melihat Wonjun dan Duna bermesraan di atap. Wonjun pun amat kaget akan persepsi Jinju yang tidak benar. Malam hari, Wonjun melihat Duna yang kebingungan membuang sampah. Dia lalu membantu Duna membuang sampah dengan memilahnya. Malam yang berbeda, Duna memberi makan kucing. Saat bertemu dengan Wonjun, dia diajak makan bersama oleh Wonjun. Duna lalu ikut makan bersama penghuni lantai 2. Saat berjalan berdua, Duna mengajak Wonjun bermain menangkap boneka. Mereka begitu antusias walau gagal terus-menerus. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever go. Sampai pada akhirnya Duna girang karena dia mendapatkan 1 boneka. Duna mengutarakan bahwa ini adalah hari ulang tahunnya. Wonjun pun bersyukur karena ia bisa makan bersama di hari ultah Duna. Dengan sikap serius, Wonjun lalu mengucapkan ulang tahun kepada Duna. Hal itu membuat Duna amat berdebar. Sampai di kediamannya, Duna terkaget-kaget karena ada kado di mejanya. Dan dia pun segera keluar. Sementara itu, Wonjun menghubungi Jinju dan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan Duna, membuat Jinju amat lega mendengarnya. Saat membereskan bukunya, Wonjun pun membuka buku zaman SMA-nya. Terlihat foto dirinya dan Jinju di masa lalu, bertuliskan soulmate, mengingatkan dirinya bersama Jinju di masa lalu. Duna merasa ada yang aneh di kediamannya, seperti ada yang menguntitnya. Dia pun menjadi parno sendirian. Dan tiba-tiba terkunci di kamar mandi. Sementara itu, Jinju dan Wonjun menjalani aktivitasnya bekerja bersama di kafe. Wonjun lalu mengajak Jinju esok hari untuk melihat bunga sakura. Jinju pun seketika setuju, membuat mereka semakin semangat bekerja. Sampai di kosannya, Wonjun tidak melihat penampakan dari Duna. Dia pun memanggilnya. Dan Duna mengetuk-ngetuk di kamar mandinya. Wonjun bergegas membukakan pintu kamar mandi. Saat terbuka, Duna segera memeluknya. Wonjun lalu membenahi pintu kamar mandi di kediaman Duna. Wonjun lalu mengajaknya pergi keluar bersama, menghibur Duna yang amat kalut. Sampai di kediamannya seorang diri, Duna pun kalut kembali. Esok harinya, Wonjun pergi bersama Jinju melihat bunga sakura yang amat cantik. Namun, hujan pun datang dan mereka pun berteduh di halte. Saat itu, Jinju ditawari tumpangan oleh Sehun. Jinju dan Wonjun lalu nebeng di Sehun. Saat itu, Yontaek menghubungi Wonjun untuk membelikannya pizza. Serasa dunia itu memang sempit, Sehun mengetahui Yontaek adalah teman Wonjun yang merupakan juga temannya. Sehun dan Jinju pun ikut berkumpul bersama penghuni kosan lainnya. Haesun yang dipuji tampan, atletik juga kaya oleh Yontaek bergegas meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan Jinju. Haesun pun mengatakan bahwa Jinju adalah soulmate-nya. Wonjun lalu izin kepada Duna membeli es krim. Disusul oleh Duna ke minimarket. Mereka berjalan berdua menuju kosan. Namun Duna meminta Wonjun masuk duluan karena dia akan wudhu terlebih dahulu. Wonjun lalu memberikan jaketnya kepada Duna. Wonjun pun membagikan es krim yang ia beli tadi. Duna lalu menghampiri mereka. Terlihat jelas oleh Jinju bahwa Wonjun menatap Duna dengan seksama. Jinju pun enggan memakan es krim dari Wonjun. Saat menonton pertandingan basket, Duna begitu antusias melihat Wonjun memasukkan bola kering. Selepas selesai bertanding, Sehun mengajak Jinju makan siang bersama. Sementara itu, Wonjun beralasan akan masuk kelas tidak bisa ikut makan siang bersama mereka. Jinju dan Sehun lalu pamit pergi. Dan Wonjun juga Duna pergi berdua. Wonjun bercerita bahwa saat dulu dia pernah menyatakan perasaannya kepada Jinju. Namun saat itu Jinju menolak perasaannya. Sampai lost kontak dan akhir-akhir ini bertemu kembali dengan Jinju. Hari berbeda, Wonjun dan Jinju belanja berbekalan cemilan ke minimarket untuk disantap di kediaman Duna. Duna yang mengundang para penghuni kosan dan juga Jinju di kediamannya, mereka bercengkrama bersama. Duna lalu menunjukkan foto dan mengutarakan bahwa sepertinya ada yang menguntitnya.
Teman-temannya tercengang mendengar hal itu. Duna lalu menunjuk penguntit yang dimaksud. Bergegas mereka pun mengejarnya. Penguntit yang tertangkap ternyata adalah SPB Minimarket. Terlihat dari kamera milik penguntit itu, hasil jepretan Duna dengan berbagai aktivitas. Wonjun amat murka terhadap penguntit itu, terlihat oleh Jinju yang memperhatikan kepedulian Wonjun terhadap Duna. Di dalam bis, Jinju hanya bisa melihat foto kenangan semasa sekolah bersama Wonjun. Sampai di kediamannya, Wonjun melihat Duna tidur lelap di ranjangnya. Wonjun yang sendirian minum, dia dihampiri Duna yang telah bangun. Wonjun lalu melaporkan hasil kerjanya di mana dia telah menghapus dan memformat ulang PC milik penguntit. Disarankan oleh Wonjun agar Duna melaporkan ke polisi bila sudah siap. Tiba-tiba Duna tertidur di pangkuan Wonjun dan memegang erat tangan Wonjun. Dibalas erat oleh Wonjun, mereka pun tidur bersama. Saat freelance menjadi staf di taman bermain, Wonjun dihampiri Duna yang memintanya makan siang bersama. Namun Wonjun meminta maaf berujar bahwa belum waktunya jam makan siang. Melihat Wonjun pun sibuk, Duna menikmati permainan di area taman bermain. Namun menurutnya amat membosankan. Sampai petang bahkan malam, Duna masih menunggu Wonjun dan memperhatikannya dari jarak jauh. Terlihat oleh Wonjun, Duna masih menunggunya. Mereka pun makan bersama berdua. Saat berada di perpus, Wonjun membaca artikel mengenai Duna yang hidup normal dengan seorang lelaki biasa, makan berdua. Hal itu pun membuat parno Wonjun. Di kediamannya, Jinju makan malam bersama keluarganya. Saat itu ayahnya meminta agar anak-anaknya menghapus akun media sosial tanpa menjelaskan alasannya. Di kamarnya, saat akan menghapus akun miliknya, Jinju melihat berita viral mengenai Duna dan lelaki makan berdua. Pikirnya lelaki itu kemungkinan adalah Wonjun. Duna lalu menghampiri Wonjun mengajaknya berkencan. Duna hendak memilih baju yang cocok dipakai oleh Wonjun. Wonjun yang memiliki ide, dia memilih beberapa baju agar ditaruh di lemari milik Duna. Pikirnya supaya penguntit ketakutan bila mengetahui ada lelaki yang tinggal bersama dengan Duna. Tiba-tiba Yongtaek menghubunginya, meminta Wonjun segera menemuinya karena darurat. Wonjun pun pamit kepada Duna. Menemui Yongtaek, Wonjun merasa aneh karena Yongtaek dalam kondisi baik-baik saja. Namun dia bertemu dengan Ira, wanita yang dulu dijodohkan sejak dini oleh orang tuanya yang selalu menindasnya. Wonjun pun teringat saat berusia 12 tahun, Ira pergi berimigrasi ke Brazil dan memperingatkannya lewat surat yang diberikan oleh Ira bahwa Wonjun tetap suami masa depannya agar jangan pernah berselingkuh darinya. Di luar kosan, Duna masih menunggu Wonjun, mengira Wonjun ternyata itu adalah Yongtaek yang menghampirinya mengabari bahwa Wonjun tengah mengantar gadis seksi pulang. Wonjun menaiki bis seorang diri. Sampai di kosan, dia melihat Duna masih menunggunya di luar. Melihat tangan Duna terluka karena tersulut udut, Wonjun lalu mengobatinya dengan es batu. Tak kuasa menahan perasaannya, Duna mengucup mesra Wonjun. Wonjun lalu pergi tanpa pamit. Di kamarnya, Wonjun gulung-gusuh akan perasaannya. Sepulang kuliah, di kediamannya sudah ada Duna menunggunya. Wonjun lalu mengungkapkan bahwa jangan melakukan tindakan di luar batas pertemanan. Duna lalu mengungkapkan bahwa Wonjun terlalu kolot padahal usianya masih muda. Saat Wonjun keluar kosan, terlihat selebaran kamar kosong di lantai 1. Saat bertemu dengan Ira, Wonjun dimintai untuk menampungnya. Tidak menanggapi dan hendak pergi, Ira malah berakting memohon agar dia ditampung oleh Wonjun suaminya, membuat perhatian orang sekitar. Dengan membawa barang-barangnya, Ira ditemani teman-temannya untuk pindahan. Sudah ada penghuni kosan yang menunggunya. Yongtaek berujar bahwa ia yang mengundang Ira karena kasihan dia diusir dari asrama. Ira dan teman-temannya pun kaget karena Duna member Dream Suite adalah salah satu penghuni kosan. Setelah itu tak lama Jinju pun datang menghampiri mereka, bermaksud akan ngekos di lantai 1 bersama Duna. Duna yang kini tinggal bersama Jinju juga Ira amat tidak mengerti obrolan mereka karena Jinju dan Ira mengobrol mengenai kenangan di kampung halaman yang sama. Duna pun ngudut sendirian dihampiri oleh Jinju yang mengutarakan bahwa ia kos di sini karena ingin mengetahui apakah Wonjun memiliki perasaan yang sama dengannya atau tidak. Pagi harinya Duna melihat Wonjun terlihat akrab bersama penghuni lainnya menuju kampus. Malam harinya Duna pun ke klub menumpahkan kesetresannya. Sementara itu di kosan, Jinju meminta dipinjamkan selimut oleh Wonjun. Wonjun lalu menyuruhnya untuk mengambilnya di kursi kamarnya. Jinju melihat buku semasa sekolah yang menyimpan foto dirinya juga Wonjun membuatnya terharu. Terlihat juga udut milik Duna di kasur Wonjun.
Masih di klub, Donna lalu bertemu dengan Enju, artis senior. Mereka mengobrol santai. Enju lalu mengajaknya pergi ke tempat lain. Sementara itu, Jinju menceritakan kisah ayahnya yang otoriter terhadap anak-anaknya kepada Wonjun, yang mengharuskannya tidak membalas cinta dari Wonjun. Wonjun lalu mengutarakan bahwa dulu memang dia amat menyukai Jinju, namun menurutnya waktu sudah berlalu begitu jauh. Wonjun pun meminta maaf karena tidak bisa memaksakan perasaannya seperti dulu untuk Jinju. Saat Jinju masuk ke kosannya, terlihat beberapa pakaian Wonjun di lemari Duna yang terbuka, membuat perasaannya semakin sedih. Di luar, Wonjun menunggu Duna yang terlihat bersama lelaki lain yang hendak mengecup Duna. Namun Duna menolaknya. Saat itu Wonjun tiba-tiba datang. Duna lalu hendak ke mobil Enju karena ponselnya tertinggal. Namun Wonjun pun melarangnya karena dia yang akan mengambilnya. Enju bergumam bahwa Wonjun adalah korban berikutnya. Diperingatkan olehnya, Duna hanya ingin mendapat perhatian dari Inwook. Makanya dia mendekati bocah seperti Wonjun. Perkataan Enju membuat jengah Wonjun. Wonjun pun lalu memberikan ponsel milik Duna dan mempertanyakan sebenarnya apa yang difikirkan oleh Duna. Hal itu membuatnya amat penasaran. Meluapkan emosinya, Wonjun lalu bermain bola basket. Duna yang menghampiri Wonjun bersikap manis terhadap Wonjun, namun ditolak mentah-mentah oleh Wonjun. Duna lalu melemparkan bola basket kepada Wonjun, namun masih tidak direspon oleh Wonjun. Tak kenal lelah, Duna mengikutinya, dan Wonjun pun mempertanyakan apakah dia tidak ada artinya bagi Duna, seperti pria tadi atau yang lainnya. Duna pun menjawab bahwa saat bertemu dengan temannya tadi, dia malah memikirkan Wonjun dan amat merindukannya. Seketika Wonjun ngebet tak kuasa menahan kecupannya. Wonjun yang menginap di kediaman Koksu, dia searching mengenai Duna lewat ponselnya. Terdapat informasi di mana ibu Duna diduga melakukan penipuan. Duna juga diasuh nenek saat orang tuanya bercerai. Wonjun juga tersenyum sendiri saat melihat beberapa cuplikan video Duna. Berada di luar, Wonjun mengungkapkan perasaannya kepada Duna. Duna pun mengungkapkan bahwa ia ingin segera bertemu dengan Wonjun sekarang. Wonjun pun bergegas menaiki bis menghampiri Duna yang menunggunya. Sementara itu, penghuni kosan lain menikmati sandwich buatan dari Jinju. Terlihat oleh mereka Duna keluar dari kamar Wonjun disusul oleh Wonjun. Yongtak pun menanyakan kepada Wonjun apakah mereka tidur bersama dan berpacaran. Wonjun menyatakan bahwa dia menyukai Duna. Duna lalu kedatangan tamu yang tak lain adalah ibunya, memintanya untuk memohon kepada label agar dapat bergabung kembali menjadi member Dream Suite. Saat bekerja, bosnya menghampiri Wonjun menanyakan kabar dari Jinju yang tidak masuk kerja hari ini, tidak memberi kabar sama sekali. Saat masih bekerja, Jinju menghubungi Wonjun mengajaknya menonton kembang api bersama, karena ada yang ingin dia katakan. Wonjun yang sudah di lokasi, dia dihampiri Jinju yang telat datang. Jinju lalu menyatakan bahwa ia amat menyukai Wonjun saat pertama kali melihat Wonjun sampai sekarang. Jinju berujar bahwa ia hanya ingin mengatakan perasaannya agar Jinju tidak menyesal, meskipun tahu Wonjun menyukai Duna. Wonjun pun meminta maaf karena kini perasaannya amat berbeda. Di tempat berbeda, Duna sendirian melihat pertunjukan Sweet Dream secara diam-diam. Wonjun yang mencoba menghubungi Duna namun nomornya tidak aktif terus. Saat Duna menghubunginya, bergegas Wonjun menghampirinya. Duna lalu mengajaknya berlibur berdua. Berada di tempat tinggal masa kecil Duna, mereka memadu kasih berdua. Sementara itu, Ira terpesona kepada Jeonghoon saat berlatih jiu-jitsu. Jeonghoon pun bergegas menghindari Ira, namun Ira terus mendekatinya dan berhenti saat melihat langsung mantan kekasihnya bercumbu dengan wanita lain. Merasa kasihan, Jeonghoon pun mengajaknya makan. Merasa makanannya enak, Ira pun ceria kembali seperti sedia kala unlimited tenaganya. Saat berjalan berdua bersama Wonjun, Duna melihat Inwook dan melepas genggaman tangannya. Duna menghampiri Inwook dan masuk ke dalam mobil Inwook meninggalkan Wonjun. Inwook sangat khawatir melihat Duna. Dia lalu mengutarakan akan membawa Duna ke Seoul untuk berkarir kembali. Duna pun mengamuk meminta mobil untuk berhenti dan memaksa keluar mobil. Duna mengamuk karena bukan robot yang sesuka hati diabaikan lalu dipungut sesuka hati oleh Inwook. Sementara itu, Wonjun yang masih menunggu, dia mencoba menghubungi Duna, namun Duna mengabaikan panggilan telepon Wonjun. Duna yang berada di rumah sakit memeriksakan kakinya yang terluka. Dia ditemani oleh Inwook. Parkiran, Inwook meminta Duna untuk bergegas masuk mobil. Namun Duna menolak. Menurutnya, tidak usah bertemu lagi. Wonjun yang dihubungi oleh ibunya bergegas datang ke rumah sakit menjenguk adiknya yang tengah dirawat. Dia lalu pergi menemui Koksu curhat bahwa menurutnya hidup itu amat rumit dan matematika amat mudah.
membuat jengkel Koksu saat mendengarnya. Sesampainya Duna di rumah masa kecilnya, dia tidak melihat Wonjun. Dia pun menyadari kesalahannya. Di kosan, Wonjun melihat Duna yang mengajaknya liburan ke luar negeri bersama saat liburan kuliah nanti. Namun Wonjun bersikap cuek. Di kafe, Duna bertemu dengan Haeyeon, teman member Dream Suite yang merasa tidak perlu lagi iri terhadap Duna. Karena saat ini Duna terlihat hidup normal, layaknya rakyat jelata. Haeyeon mengungkapkan bahwa Dream Suite akan terus eksis meski tanpa Duna. Sementara itu, Wonjun bertemu dengan Jinju yang merasa bangga terhadap Wonjun. Karena Wonjun terlihat lebih baik setelah berpacaran dengan Duna. Lebih menggila, tidak terlalu pendiam. Di kamarnya, Wonjun dihampiri Duna. Wonjun menyatakan bahwa ia akan pindah kosan. Duna pun melarangnya. Wonjun segera meminta Duna untuk pergi. Namun Duna menolak dan menganggap Wonjun cemburu buta. Dan Duna mengungkapkan bahwa Wonjun membuatnya gila sampai tidak ingin kehilangan Wonjun. Wonjun pun lalu meminta bukti perkataan Duna. Duna lantas meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia mencintai Wonjun. Tak kuasa menahan rasa, Wonjun pun mengecup Duna. Duna lalu meminta agar Wonjun jangan membencinya. Wonjun pun berjanji karena dia pun tak akan sanggup membenci Duna. Hubungan mereka pun setiap hari semakin mesra. Sementara itu teman-teman Ira menghubungi Jonghoon dan Yongtak mendapatkan pesan dari Ira agar segera menjemputnya karena ia mabuk berat. Jonghoon yang datang duluan menjemput menggendong Ira. Sudah dekat kosan, mereka duduk berdua dan bergegas. Jonghoon mengecup Ira dan mengungkapkan perasaannya yang amat menyukai Ira. Membuat Ira amat bahagia dan juga mengecup kembali Jonghoon. Yontak yang baru datang, dia disambut oleh teman-teman Ira yang mengajaknya minum bareng karena Ira sudah pulang. Di kediamannya, Duna menyaksikan video dirinya saat manggung. Dia pun mendapatkan gugatan pihak manajemen atas kontrak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wonjun menemani ibunya menjaga adiknya. Inwook lalu mengunjungi Duna, menjelaskan bahwa gugatan akan dihentikan bila Duna mengakhiri hubungannya dengan Wonjun. Dan dia akan membantu membereskan semuanya. Duna lalu pergi ke apartemen Jinju disambut ramah oleh Jinju. Wonjun yang sudah kembali ke pelukan Duna, dia yang terbangun melihat cincin yang terlepas dari jari Duna. Dia pun menemukan obat insomnia dan rokok yang bukan milik Duna, membuat dirinya menaruh curiga. Wonjun lalu menemui Inwook yang diajak Inwook ke kantornya, meminta Inwook untuk menjauhi Duna. Inwook lalu memperingatkan yang seharusnya menjauh adalah Wonjun karena citra Duna akan hancur karena skandal percintaan dengan lelaki culun. Masa depan belum jelas seperti Wonjun. Hari berbeda, Duna berdiskusi dengan pihak agensi karena dia sudah bebas dari gugatan dan memperpanjang kontrak, yaitu debut solo dengan 6 lagu yang sudah disiapkan. Duna lalu diminta menyerahkan gawainya oleh Inwook karena mulai besok akan beraktivitas padat dan diperingatkan mulai hari ini tinggal di apartemen ini. Duna yang berkarir solo, dia disambut oleh manajemennya, menjalani aktivitasnya sebagai seorang penyanyi. Dan saat lewat kampus Wonjun, Duna pun melihat Wonjun tengah sendirian. Wonjun menjalani aktivitas sendirian, berolahraga sendirian, belajar sendirian, bahkan melihat salju pun sendirian. Wonjun lalu melihat Duna kekasihnya yang amat dia rindukan. Wonjun pun menghampirinya dan Duna langsung mengajaknya makan bersama. Duna lalu bercerita bahwa dia tidak boleh menggunakan ponsel, makanya tidak menghubungi Wonjun. Wonjun pun menyatakan bahwa dia mendukung karir Duna dan mengungkapkan bahwa dia akan wamil. Wonjun lalu meminta agar hubungannya berhenti sampai di sini. Dalam perjalanan pulang, Duna mengungkapkan bahwa Inwook tahu dirinya ingin bersama Wonjun. Namun mengapa Wonjun menyerah dan ingin meninggalkannya? Duna pun pergi berharap Wonjun mengejarnya, namun sama sekali tidak nampak batang hidung Wonjun. Duna lalu merasa orang yang paling tersakiti saat itu meratapi kesedihannya dalam kereta. Dalam kesendiriannya tanpa melangkah, Wonjun pun menangisi kepergian Duna. Duna pun menjalani aktivitasnya kembali sebagai seorang penyanyi, sementara Wonjun mengikuti wamil. Hari berlalu begitu cepat. Di kedai milik Koksu, Jinju bercerita mengenai pengalamannya di Brasil melalui foto kepada Wonjun dan Koksu. Wonjun lalu berkumpul bersama mantan para penghuni kosan di kosan lamanya, kecuali Duna. Menurut Yongtak, kosan ini akan dihancurkan oleh pemiliknya, sangat amat disayangkan. Saat teman-temannya sudah pulang, Wonjun masuk kembali ke kosan lamanya karena jaketnya tertinggal. Tak disangka dia melihat Duna yang ngudut seorang diri. Selepas membawa jaket, Wonjun minum bersama Duna. Sampai di apartemennya, Duna menangis terseduh-seduh karena dia begitu menyayangi Wonjun yang tak dapat digapainya. Duna pun lalu pergi mengetuk kosan Wonjun. Wonjun pun memintanya untuk masuk.
Duna meminta agar Wonjun meminta maaf kepadanya karena menyesal meninggalkannya. Wonjun lalu meminta maaf dan menyesal karena hatinya sekarang telah goyah dan amat merindukan Duna. Seketika Duna memeluknya. Dan ungkapan perasaan mereka menjadi akhir dari drama Duna. Memendam perasaan seringkali terlihat sangat tenang dan terkendali di permukaan. Mungkin tampak seperti cara yang aman untuk menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Tetapi dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental juga hubungan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengungkapkan perasaan, karena justru itu adalah langkah penting menuju kesejahteraan emosional dan hubungan yang lebih kuat. Terima kasih yang sudah setia menyimak drama ini. Jangan lupa simak drama seru lainnya. Cece undur diri. Bye.